Sangat seru dan menegangkan, hasil Timnas Putri Indonesia vs Pakistan. Tercipta 2 gol. Tonton video sampai selesai ya guys. Jangan lupa klik subscribe supaya dapatkan berita terbaru dari kami. Luar biasa seru dan menegangkan. Hasil Timnas Indonesia Putri versus Pakistan di kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Tonton video sampai selesai. Laga antara Timnas Nasional Sepak Bola Putri Indonesia melawan Pakistan berlangsung dengan tensi tinggi sejak peluit pertama ditiup. Garuda Pertiwi, julukan untuk tim Putri Indonesia, langsung menunjukkan intensitas permainan yang tinggi dan dominasi penuh terhadap jalannya pertandingan sejak menit pertama. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Meski terus menekan dan menciptakan berbagai peluang berbahaya, kelengahan di lini belakang membawa konsekuensi pahit bagi skuad asuhan pelatih tersebut. Pada menit ke-8, insiden yang mengejutkan terjadi. Berawal dari pergerakan cepat dan menusuk yang dilakukan oleh pemain Pakistan, Nadia Khan, dari sektor kanan pertahanan Indonesia, ia berhasil melepaskan sebuah umpan silang ke arah kotak penalti. Umpan tersebut sebenarnya bukan umpan yang terlalu berbahaya, namun nahas bagi Indonesia, bola membentur kaki Ghea Yumanda, salah satu pemain belakang Garuda Pertiwi, dan berbelok arah secara tak terduga. Kiper Indonesia, Iris Derau, tidak dapat mengantisipasi perubahan arah bola tersebut. Alhasil, terjadilah gol bunuh diri yang membuka keunggulan bagi Pakistan. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan tim tamu. Tak tinggal diam setelah kebobolan, Timnas Putri Indonesia langsung merespons dengan upaya ofensif yang cepat dan agresif. Pada menit ke-12, Seva Imut mencoba peruntungannya melalui sebuah sepakan keras dari luar kotak penalti. Sayangnya, tembakannya masih melenceng ke sisi gawang dan belum mampu menghasilkan gol penyama kedudukan. Sayangnya, upaya Indonesia untuk menyamakan kedudukan kembali menemui batu sandungan di sektor pertahanan. Garis pertahanan Indonesia yang bermain terlalu tinggi kembali menjadi celah yang dimanfaatkan lawan. Pada menit ke-17, sebuah insiden terjadi di dalam kotak penalti. Emily Nahon melakukan pelanggaran terhadap Mariam Mahmud yang sedang berusaha masuk ke zona berbahaya. Wasit tak ragu menunjuk titik putih. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Suha Hirani yang bertindak sebagai eksekutor. Dengan tenang, ia berhasil menaklukkan Iris Derau dan menggandakan keunggulan Pakistan menjadi 2-0 di menit ke-18. Tertinggal 2 gol di awal laga tak menyurutkan semangat para pemain Indonesia. Justru sebaliknya, Garuda Pertiwi semakin meningkatkan intensitas serangan. Pada menit ke-23, Vini mencoba melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, tetapi lagi-lagi bola meluncur melebar dari sasaran. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Peluang emas kembali datang pada menit ke-24. Kali ini, kerjasama apik antara Zahra Muzdalifah dan Seva Imut membuahkan sebuah peluang dari jarak dekat. Zahra yang menerima umpan matang dari Seva melepaskan tembakan ke arah gawang, namun sayang, bola justru melambung tinggi di atas mistar. Peluang yang seharusnya bisa menjadi titik balik bagi Indonesia pun kembali terbuang sia-sia. Ketenangan dalam mengeksekusi peluang tampaknya masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi tim ini. 1 menit berselang, tepatnya di menit ke-25, giliran Vini kembali mencoba peruntungannya. Sepakan jarak jauh kembali dilepaskan, namun belum juga menemui sasaran. Lini depan Indonesia terlihat cukup aktif, namun belum cukup klinis dalam penyelesaian akhir. Menit ke-28 menjadi saksi bagaimana keberuntungan belum berpihak pada Garuda Pertiwi. Pemain berdarah campuran Felicia Dezeu melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang hanya beberapa sentimeter saja meleset dari gawang yang dikawal oleh kiper Pakistan, Zeyana Jifraj. Tensi permainan semakin meningkat. Indonesia terlihat terus menekan dan menggempur pertahanan Pakistan dari berbagai sisi.
Momentum terbaik Indonesia sejauh ini datang di menit ke-40 ketika Zahra Musdalifah kembali mendapatkan peluang terbuka. Ia melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang tampaknya akan masuk. Namun, bola justru menghantam mistar gawang dengan keras dan memantul kembali ke dalam lapangan. Nyaris saja Indonesia memperkecil ketertinggalan. Belum selesai tekanan Indonesia, 1 menit kemudian, Syefa Imut kembali mencoba mencetak gol. Kali ini tembakannya mengarah tepat ke gawang, namun Zeyana Jifraj tampil gemilang di bawah mistar dan berhasil menepis bola tersebut. Hingga peluit akhir babak pertama dibunyikan, skor masih bertahan 2-0 untuk keunggulan Pakistan meskipun mereka lebih banyak berada di bawah tekanan selama 45 menit pertama. Di babak kedua, Timnas Putri Indonesia tetap berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Beberapa kali mereka melancarkan serangan ke lini pertahanan Pakistan. Pertama-tama, dari segi penguasaan bola dan inisiatif serangan, Indonesia sebenarnya telah melakukan tugasnya dengan cukup baik. Garuda Pertiwi mampu mengendalikan tempo pertandingan sejak awal dan mencoba menekan pertahanan lawan dengan berbagai pola serangan. Namun, dominasi penguasaan bola ini tidak berbanding lurus dengan efektivitas penyelesaian akhir. Serangkaian peluang yang tercipta, terutama dari kaki pemain kunci seperti Syefa Imut, Zahra Musdalifah, Felicia Dezeuf, dan Vini gagal dikonversi menjadi gol. Tembakan jarak jauh yang kerap menjadi senjata utama tim putri Indonesia berulang kali melebar atau bisa diamankan dengan mudah oleh kiper Pakistan Zeyana Jifraj. Bahkan, momen-momen terbaik seperti tendangan keras Zahra yang hanya membentur mistar gawang menjadi gambaran nyata bahwa keberuntungan dan ketajaman finishing masih belum berpihak pada Indonesia. Salah satu persoalan paling krusial yang sangat terlihat dalam laga ini adalah rapuhnya lini pertahanan. Kesalahan fatal yang menjadi titik balik pertandingan adalah gol bunuh diri yang dilakukan oleh Ghea Yumanda pada menit ke-8. Situasi ini bermula dari sebuah umpan silang dari sisi kanan yang coba dihalau oleh Ghea, namun malang, bola justru membentur kakinya dan mengarah masuk ke gawang sendiri tanpa mampu diantisipasi oleh kiper Iris Derau. Kesalahan yang sangat disayangkan karena membuka peluang bagi Pakistan mengambil kendali psikologis pertandingan lebih awal. Tidak hanya sampai di situ, kelemahan pertahanan kembali tersorot ke kita pada menit ke-17, sebuah pelanggaran di kotak penalti dilakukan oleh Emily Nahon terhadap Maria Mahmud. Insiden ini membuat wasit menunjuk titik putih dan eksekutor penalti Suhaha Hirani dengan tenang menaklukkan kiper Indonesia menggandakan keunggulan Pakistan menjadi 2-0. Kejadian ini menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi antara bek dan kiper belum optimal. Selain itu, tekanan dan pressing lawan membuat pertahanan Indonesia tampak kerap kehilangan keseimbangan dan fokus sehingga menghadirkan celah yang mudah dimanfaatkan. Garis pertahanan yang terlalu tinggi tanpa dukungan pressing intensif dan kecepatan recovery juga menjadi sebuah kerawanan tersendiri. Strategi menempatkan lini belakang dekat dengan tengah lapangan memang bisa menekan lawan, namun dalam kondisi permainan yang menuntut transisi cepat, para pemain belakang perlu memiliki kecepatan dan kemampuan membaca situasi dengan baik agar tidak mudah disusupi bola di ruang kosong di belakang mereka. Pakistan membuktikan kecerdikan dalam mengeksploitasi kelemahan ini dengan serangan balik cepat yang mematikan. Dari sisi penyerangan, Indonesia sebenarnya sudah berusaha membangun serangan dengan variasi pola yang cukup baik. Kombinasi 1-2 di lini tengah dan pergerakan dinamis dari sisi sayap, terutama yang dilakukan Zahra dan Syefa, menjadi senjata utama dalam membongkar pertahanan lawan. Namun, kegagalan dalam memaksimalkan peluang dari sektor ini mengindikasikan perlunya peningkatan kreativitas dan kecepatan pengambilan keputusan saat berada dalam posisi mencetak gol. Banyak peluang yang terbuang karena pemain terburu-buru atau terlalu ragu saat mengeksekusi bola. Selain itu, pergerakan tanpa bola yang kurang optimal juga menjadi perhatian.
Dalam sepak bola modern, kemampuan pemain untuk membaca ruang dan menciptakan opsi dengan gerakan tanpa bola sama pentingnya dengan penguasaan teknik dasar. Kurangnya pergerakan off-ball membuat kombinasi serangan Indonesia terasa stagnan dan mudah dibaca oleh lawan. Latihan lebih intensif untuk mengasah kesadaran posisi dan improvisasi gerakan tanpa bola akan sangat membantu meningkatkan efektivitas serangan. Mentalitas pemain juga menjadi bahan evaluasi yang tak kalah penting. Meskipun tertinggal 2 gol cukup dini, pemain Indonesia menunjukkan sikap pantang menyerah dan semangat juang yang tinggi. Mereka terus berusaha menciptakan peluang hingga menit-menit akhir pertandingan, menunjukkan kematangan mental yang mulai terbentuk. Namun, semangat dan keberanian tersebut perlu dibarengi dengan ketenangan dan kecermatan dalam pengambilan keputusan agar tidak menjadi bumerang yang justru membuang peluang sia-sia. Tekanan yang diberikan oleh para pemain pun masih harus dibangun secara kolektif. Dalam beberapa situasi, pressing pemain depan dan tengah belum berjalan efektif sehingga memberi ruang bagi lawan untuk leluasa mengalirkan bola dan membangun serangan. Meningkatkan intensitas pressing dan kemampuan membaca permainan lawan dapat meminimalisir risiko kebobolan dan mempercepat transisi ke fase menyerang. Dari sudut pandang taktis, pelatih dan staf pelatih perlu mempertimbangkan fleksibilitas formasi dan strategi sesuai dengan karakter lawan yang dihadapi. Garis pertahanan yang terlalu tinggi bisa dikombinasikan dengan formasi yang lebih solid di lini tengah agar tidak terlalu mudah ditembus. Latihan simulasi menghadapi situasi tekanan tinggi dan transisi cepat juga perlu menjadi bagian dari program pengembangan tim. Secara keseluruhan, kekalahan dari Pakistan merupakan refleksi penting bagi Timnas Putri Indonesia bahwa perjalanan menjadi tim yang kompetitif dan mampu bersaing di tingkat internasional masih panjang dan penuh tantangan. Hal-hal mendasar seperti pertahanan yang solid, ketajaman penyelesaian akhir, variasi serangan, dan mental bertanding harus dibenahi dengan konsisten. Ke depan, fokus pengembangan pemain muda, peningkatan kualitas latihan teknis dan taktis, serta penanaman mental juang harus menjadi prioritas utama. Dukungan penuh dari federasi, pelatih, dan seluruh elemen sepak bola putri Indonesia juga sangat dibutuhkan agar Timnas Putri mampu berkembang menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di kancah regional bahkan dunia. Jika pembenahan dilakukan dengan serius dan terarah, bukan hal yang mustahil bagi Garuda Pertiwi untuk bangkit dan menjadi tim yang mampu menorehkan prestasi membanggakan di masa depan. Kekalahan ini harus dijadikan motivasi untuk bekerja lebih keras, bukan alasan untuk menyerah.